Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, yaitu Deus Spasi NIAAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya pada hari ini kita masih bisa menghirupkan udara segar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Balqis. Nah, bagi teman-teman yang telah mengetahui kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum mengetahui, mari kita simak sama-sama dari pertama sampai akhir. Semoga kita tahu kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Nah, kalau ada kesalahan atau kejanggalan, mohon teman-teman komentar di bawah supaya kita selalu dalam kebenaran. Ayo teman-teman, langsung saja ke kisahnya. Jadi, Nabi Sulaiman alaihissalam sedang mengecek para pasukannya yang terdiri dari bangsa manusia, bangsa jin, dan hewan-hewan. Saat pemeriksaan tersebut, diketahuilah bahwa burung hudhud tidak ada di tempatnya. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Ataukah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tidak lama kemudian burung hudhud pun datang dan segera meminta maaf atas keterlambatannya. Burung hudhud juga membawa kabar bahwa dirinya melihat sebuah negeri yang besar dan makmur dan diperintah oleh seorang ratu. Namun negeri tersebut tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan menyembah matahari. Negeri tersebut bernama Negeri Sabah. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita penting yang meyakinkan kebenarannya. Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, penduduk negeri Sabah. Dia menganugerahi segala sesuatu yang memiliki singgasana yang besar, kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan, kata burung hudhud melanjutkan. Mendengar kabar dari burung hudhud, Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengutus burung hudhud untuk membawakan surat darinya bagi penguasa negeri Sabah, yakni Ratu Balqis, untuk mengajaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan, perintah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada burung hudhud. Surat tersebut pun sampai kepada Ratu Balqis. Surat itu berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Mendapat surat seperti itu, Ratu Balqis pun meminta pendapat dari orang-orang kepercayaannya di kerajaan. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir dalam majelisku, kata Ratu Balqis. Kita memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan, ujar orang kepercayaan di kerajaan Ratu Balqis. Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikannya penduduknya yang mulia jadi hina. Demikianlah yang mereka akan perbuat, kata Ratu Balqis.
Kemudian Ratu Balqis sampai pada keputusan jika ia akan memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan menunggu balasan dari Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman dari Nabi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para urusan itu. Ratu Balqis mengirimkan berbagai hadiah dengan jumlah yang banyak dan mewah untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendapat beragam hadiah dari Ratu Balqis, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mau menerimanya. Ia kemudian mengirim pesan pada utusan negeri Sabah untuk menyampaikan pesannya kepada Ratu Balqis. Apakah kamu akan memberi harta kepadaku sebagai hadiah? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Pulanglah kepada mereka dengan membawa kembali hadiahmu. Kami pasti akan menentangi mereka dengan bala tentara yang tidak mungkin dikalahkan. Kami pasti akan mengusir mereka dari negeri itu. Sabah dalam keadaan menghina lagi tunduk. Begitu pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam untuk Ratu Balqis. Saat utusannya kembali ke negeri Sabah dan mendengar pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis kemudian hendak datang ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Sementara itu, Nabi Sulaiman alaihissalam berunding dengan para pembesarnya di istana. Nabi Allah Subhanahu wa taala tersebut bertanya kepada para pembesar serta bala tentaranya, siapa yang sanggup memindahkan istana Ratu Balqis ke istananya. Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawakan singgasananya sebelum mereka datang menyerah diri? Setelah makhluk dari golongan jin muslim yang disebut Ifrit menawarkan diri, jin Ifrit menyebutkan bahawa dirinya bisa membawa istana Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri dari tempat duduknya, dan riwayat lain mengatakan bahawa sekejap mata. Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga mengubah singgasananya agar serupa dengan singgasana milik Ratu Balqis. Saat sang ratu bersama rombongannya datang, Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertanya, serupa inikah singgasanamu? Sepertinya ya, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami akan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, kata Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihissalam pun mempersilahkan Ratu Balqis dan rombongannya masuk ke dalam istana. Ketika Ratu Balqis melihat kolam air yang besar di istana Nabi Sulaiman alaihissalam dan menyingkapkan gaunnya hingga terlihat kedua betisnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan bahawa itu adalah lantai yang terbuat dari kaca sehingga kejernihannya tampak seperti kolam sungguhan. Sesungguhnya ini hanyalah lantai licin berkilap yang terbuat dari kaca, ucap Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Ratu Balqis yang terpesona akan kebesaran Tuhan yang diutus melalui Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Balqis ini tertulis dalam Al-Quran surat An-Nam ayat 20-44. Demikian kisah singkat pada hari ini, teman-teman. Akan kita sambungkan di episode selanjutnya. Sampai jumpa kembali di channel kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.